Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin teman-teman, namaku Hasna yang bakal jadi tenor asistensi statistika semester 2 ini. Mungkin kita langsung aja masuk soal ya. Ya, untuk statistika yang untuk UAS nanti itu ini materinya cukup simpel karena yang penting kita hafal dengan rumusnya sama punya ada tabel pegangan. Nah, itu nanti semua bakal aman sih. Nah, untuk nomor satu sendiri itu dari soalnya adalah dari sampel yang diambil secara random terdapat 36 dealer sepeda motor Honda di Jawa Tengah menunjukkan bahwa harga rata-rata Honda Scoopy seharga 22 juta rupiah dengan standar deviasi standar sebesar 2.700.000 rupiah. Kemudian berapa harga Honda Scoopy di Jawa Tengah yang sesungguhnya apabila interval confidence sebesar 95%. Nah, di sini kan soal cerita ya. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat soal cerita ini menjadi bahasa matematika. Nah, di sini ada disebutkan bahwa 36 dealer sampel dari terhadap 36 dealer sepeda motor. Berarti 36 dealer ini masuknya menjadi N atau jumlah N-nya itu 36 dealer karena jumlah sampel kan. Jumlah sampelnya ada 36. Kemudian harga rata-rata Honda Scoopy 22 juta rupiah. Itu lambangnya itu X karena rata-rata, harga rata-rata. Kemudian standar deviasi standar itu lambangnya S, biasa. S-nya 2.700.000. Kemudian ini disebutkan bahwa interval confidence-nya itu sebesar 95%. Perlu diperhatikan ya teman-teman, kalau misalkan disebutkan bahwa interval confidence-nya 95% bukan berarti yang dimaksud adalah 95% itu. Maksudnya apa? Jadi kan untuk mengetahui interval confidence sebenarnya itu kita perlu mengurangi dari 100% dikurangi dengan yang disebutkan dalam soal. Karena kalau misalkan kita lihat dalam kurva itu yang dimaksud adalah sisa dari 95% itu. Sisanya berapa? Itu ada 5%. Jadi alfanya dari interval confidence-nya itu alfanya itu 0,05 atau 5%. Nah, kan materi ini itu materi pertama di setelah UTS ya. Itu rumusnya nih ada X, X, X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z alfa per 2 dikali S per akar N. Nah, ini kita sebenarnya tinggal masukin rumusnya aja ya. Apa yang kita letak tadi di awal tinggal dimasukkan. Tapi ada yang menjadi pertanyaan nih, Z alfa per 2. Z alfa per 2 ini cara mengerjakannya gimana? Nah, Z alfa per 2 sendiri itu kita kan tadi sudah menemukan alfanya. Kita kan sudah menemukan alfanya. Nah, alfanya itu kan 90 apa 0,05 ya kalau alfa sebenarnya. Tapi kalau yang dimaksud di ini cukup rumit sih. Karena kan tadi aku bilang kalau alfa sebenarnya itu kan sisa dari 100% dikurangi yang disebutkan dalam soal. Tapi kalau dalam perhitungan Z alfa per 2 yang digunakan adalah interval confidence yang disebutkan dalam soal. Jadi belum yang dikurangi dengan 100%. Ini kan disoalkan 95%. Jadi untuk dimasukkan ke dalam Z alfa per 2 ini yang dimasukkan adalah 95 dibagi dengan 2 hasilnya 47,5. 47,5 ini kan masih dalam bentuk persen ya, karena kan tadi 95%. Berarti 95% dibagi 2 jadinya 47,5%. Nah, kalau diubah menjadi desimal, hasilnya nih 0,4750. Kita semua pasti dibekali oleh dosen statistika kalian kan. Kalau misalkan ada tabel Z, nah kita bisa cari tabel Z itu yang jumlahnya 0,4750 itu berapa sih gitu Z-nya. Nah, itu ternyata Z-nya itu 1,96. Atau kalau misalkan kalian mau yang lebih mudah, di buku paket
statistika ya. Kalau misalkan bukunya belum berubah, itu tuh ini rumus ini itu tuh dipecah jadi beberapa interval confidence. Ada 3 interval confidence yang biasa ditemui, yaitu 95%, 90%, dan satunya aku lupa sih. Ya, tapi itu kalian kalau misalkan kesusahan nih nyari Z alpha per 2 ini, kalian bisa ngafalin rumusnya yang udah Z alpha per 2-nya ini jadi disesuaikan dengan interval confidence yang diketahui. Nah, udah ya. Kemudian kita lanjut. Kan Z alpha per 2 sudah diketahui, sisa dari rumus juga udah kita cari di awal. Tinggal dimasukin aja. Tinggal kita masukin aja kalau uh, tadi kan X-bar-nya 22 juta dikurangi. Terus alpha 2-nya berapa tadi? 1,96 dikali 2.700.000 dibagi akar 36. Hal yang sama di sebelah kanan tapi versi ditambah ya. Kemudian di bawahnya, oh ya kita hitung per ini dulu ya. Kita hitung yang ini dulu, selesai ini dulu, baru kita hitung perkaliannya di antara sini. Kalau sudah, kita kurangi dengan 20 juta. Makanya ini kan ada 2 diselanjutkan ada 22 juta dikurangi 1,96 dikali 882. Kemudian di sini ini udah dikali nih jadinya 1.728.720. Nah, tinggi kurangnya kan 2 juta dan ini ditambah dengan 22 juta. Kemudian inilah hasilnya. Kita ketemu nih rata-rata harganya 271.280 kurang dari mu kurang dari 23.728.720. Jadi polanya rata-rata harga Honda Scoopy sesungguhnya itu sekitar harga 20 juta 271.280 sampai 23.728.720. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2 ya. Untuk ini materi uji hipotesis. Kita lihat yang soalnya itu kan ada 12 sampel data lamanya pengoboran oleh suatu mesin pada pengoboran minyak dalam satu satuan jam. Nah, ini disajikan data banyak, cukup banyak, dan emang nanti butuh ketelitian lebih untuk mengerjakan ini ya. Dengan taraf signifikansi 5%. Taraf signifikansi itu sama aja kayak level of significance. Jadi sama aja kayak alfa yang di nomor 1 ini. Jadilah hipotesis bahwa rata-rata lamanya pengoboran di atas 14 jam. Kita masukin hipotesisnya 14 jam. Dengan asumsi bahwa lamanya berdistribusi normal dengan standar deviasi 0,448 jam. Nah, kalau aku sendiri cara mengerjakan uji hipotesis ini enggak disesuaikan dengan diketahui, tapi langsung masuk ke dalam tahap-tahapannya. Tahap pertama itu kita buat hipotesisnya dulu, hipotesis 0 dan hipotesis 1, HO dan H1. HO apabila diterima berarti HO-nya sama dengan mu. O sama dengan 14, karena kan ini kan rata-ratanya 14 jam hipotesisnya. Nah, terus habis itu hipotesis yang 1 itu bahwa tidak besar dengan 14 jam, menolak hipotesis yang hipotesis 0 ini. Kemudian kita masukkan level of significance. Level of significance-nya kan ini 5%. Ada kayak yang tadi kan lihat 5% juga kan alfanya. Dan juga sama 1,96 karena tabel yang dipakai pun sama gitu. Jadi level of significance-nya ini 1,96. Kemudian kita masuk ke sub ketiga, pengerjaannya adalah statistik uji. Ini kita hitung satu-satu. Ada berapa sih? Ada berapa data sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti datanya ada 12. Kemudian X-bar-nya itu, X-bar itu ingat, X-bar itu X rata-rata. Berarti kita jumlahkan semua ini. Semua data yang ada ini, kita jumlahkan semua. Kemudian dibagi dengan N-nya. N-nya kan tadi 12. Hasilnya 166,9 dibagi 12. Sama dengan 13,90. Nah, terus kan di sini juga disebutkan bahwa standar deviasinya 0,4481. Ya, kita masukkan ke data statistik uji nanti. Kapan kita makainya? Bentar. Kita masuk ke daerah pengujian langsung. Pengujian dulu. Ya, kalau untuk data statistik ini lebih ke kayak
diketahuinya kita ya, karena kan data sini kan kita langsung diketahui. Nah, ini masih ada HO, H1. Nah, data-datanya itu sama sekali data statistik khusus. Kemudian daerah pengujian, daerah pengujiannya nih. Ya, kalau dulu sih aku dosennya itu harus banget dikasih kurva kayak seperti ini gitu. Dan ini landainya pun harus sesuai. Kan diberikan seperti ini dengan ya bisa pembuatan kurva tahu nggak, tinggal dikasih minus 1,96 dikasih plus 1,96 gitu. Tahu diterima apabila minus 1,96 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1,96. Tahu ditolak apabila Z lebih dari sama dengan 1,96 di sini, atau Z kurang dari sama dengan minus 1,96 di daerah sini. Itu HO ditolak seperti gambarnya ya. Kemudian perhitungannya gimana? Perhitungannya ini ada rumusnya yaitu Z sama dengan X bar dikurangi mu O dibagi S per akar N. Nah, tadi kita udah dapat X barnya tadi hitungan data statistik uji X bar kita 13,90. Tinggal dimasuk 13,90 dikurangi dengan mu O. Mu O tadi ini kan. Nah, di hipotesis ini kan 14 ya, berarti O-nya 14. 13,90 dibagi 14 dibagi 0,4481 ini diketahui dari soal. Tadi udah kita masukin data statistik uji juga. Terus dibagi dengan akar N. Akar N kan N-nya tadi 12 ya jumlah datanya. Kemudian minus, oh kok hasilnya minus, bener nggak ya kalau misalkan hasilnya minus? Bener kan, intinya jangan panik mau itu minus atau plus. Kalau misalkan secara perhitungan memang minus, ya udah biarkan gitu. Karena sebenarnya minus atau plus di Z ini nggak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan gitu. Jadi aman aja gitu loh. Nah, ini minus 0,1 hasil dari pengurangan ini dibagi dengan hasil pembagian ini 0,129. Dibagi jadinya 0,7751. Nah, ini sebenarnya kan minus ya. Aku ngasih ngasih tanda kasih aja biar lebih teliti gitu loh. Jadi waktu bikin kesimpulan itu juga lebih pasti. Oh, ini Z ini tadi tuh nggak memberikan pengaruh signifikan kalau misalkan secara perhitungan. Tapi kalau udah masuk kesimpulan itu sangat memberikan pengaruh ya, karena itu kan ada interval minus dan plus. Kalau misalkan dia plus berarti kan ya bisa jadi melebihi interval yang kita pasang kan. Nah, untuk kesimpulannya sini kita dapetin dari sini, dari sini. Tapi yang kita lakukan bukan langsung masuk ini nih. Tapi kita lihat minus 0,7751 ini kalau misalkan dilihat dari sini, dari HO dengan HO ditolak, itu sebenarnya masuknya kemana? Minus 0,771. Ternyata kalau misalkan kita lihat di HO ditolak, minus 0,7751 tidak lebih dari sama dengan 1,96 dan tidak kurang dari sama dengan minus 1,96. Jadi dia kan di antara minus 1,96 dan 1,96 kan. Ya udah berarti dimasukin aja di HO, rumus HO diterima ini intervalnya. Jadinya kan berarti minus 0,7751. Hasilnya HO diterima. Sesimpel itu sih bikin kesimpulan itu. Intinya HO diterima ataupun HO ditolak. Kemudian lanjut nomor 3 langsung ya. Nomor 3 itu bentar. Nah, ini kan soalnya seperti ini. Sebenarnya nomor 3 ini materinya ada di uji chi-square. Di soalnya ini kan pada suatu penelitian yang melibatkan antara hobi dengan jenis kelamin, para peneliti ingin melihat ada nggak sih hubungan antara hobi dengan jenis kelamin. Nah, ini kan disediakan data. Banyak ya, gitu. Nah, ujilah hipotesis jenis kelamin independen dengan hobi yang disukai masing-masing orang tersebut. Alpha sama dengan 0,05. Kita buat hipotesisnya dulu. Karena kok hipotesisnya agak beda bentuknya sama yang itu ya. Hipotesisnya kan semoga simpel ini. Kok ini kok pakai P1, P2, P3, P4. Karena ini loh. Ini kan ada berkebun. Berkebun kan masuknya P1, komputer ini P2. Olahraga ini P3, belanja ini P4. Jadi sesuaikan, misalkan ternyata hobi yang tersedia di soal itu ada 3, atau berarti ya kita sampai P3 aja, nggak perlu sampai P4 gitu. Dan 1 sama dengan, ya kayak tidak sama dengan juga.
Untuk hipotesis seperti itu. Kemudian level of significance itu alfanya 0,05. Kalau tadi kan kalau misalkan alfa 0,05 di atas nomor satu dan 2 kan pakainya Z. Nah, tapi kalau diuji G-square itu beda, pakainya X kuadrat dalam kurung alfa titik koma K-1. Nanti dibuat pakai apa sih, Kak? Ya, nanti mesti dimasukin ke dalam rumus. Jadi yang penting dikerjain dulu. Nah, alfa 0,05 ini dimasukkan. Ya, kita masukin aja. X-nya, kita kan belum tahu X-nya berapa. Alfanya itu udah ketemu 0,05. Berarti alfanya 0,05. Tanya berapa angka ini sebenarnya jumlah ini loh. Jumlah hobi ini. Ada 4 kan. 1, 2, 3, 4. Berarti tanya 4 dikurangi 1. Sama dengan X kuadrat dalam kurung 0,05 titik koma 3. Nah, ini kok bisa jadi ini? Itu caranya gimana, Kak? Berpeganglah pada tabel. Kalau di buku, apa ya, di buku namanya, di buku paket statistika warna hijau, itu tuh di halaman belakang setelah tabel Z normal, distribusi normal, itu ada untuk uji Q-square. Nah, kalau misalkan masih bingung bisa aja tanya gitu ya. Yang dimaksud yang mana sih, Kak? Yang jelas di buku ini ada tabel Q-square. Nah, kita cari yang 0,05 dan 3. Tabelnya 0,05, alfanya 0,05, yang baris ketiga. Jadinya 7,81 gitu ya. Kemudian kita satukan. Ingat daerah pengujiannya harus dikasih kurva ya. Dan daerah penguji square-nya agak beda bentuknya dengan daerah pengujian yang hipotesis. Oh, di hipotesis kan sempurna. Ada kanan dan kiri, melandai kayak bukit gini. Dan kalau di uji square, ke tengah bukit. Kenapa ya? Karena memang secara rumusnya emang berbeda gitu loh. Dan ada HO diterima dan HO ditolak. Jika diterima apabila kurang dari sama dengan 7.815, berarti dalam sini kurang dari sama dengan kan. Terus ditolak kalau lebih dari, berarti yang biru ini. Nah, ini perhitungannya di sini nih, jangan. Nah, yang di sini tuh gampang aja ya. Kita bikin tabel. Tabelnya harus seperti ini. Ini ada berapa celahnya dimasukkan dulu, terus habis itu hobinya dimasukkan semua, kemudian totalnya berapa juga dimasukkan, kemudian ditambahin tabel proporsi. Ini 37, ini yang warna hitam ini. Misalnya ada warna hitam dan merah. Warna hitam ini didapatkan dari soal. Jangan bingung ya. Warna merah nanti aku jelasin. Dengan 37, 27, 29, 35. 37, 27, 29, 35. Nah, 128. Total tetap harus masuk ya. Kemudian yang wanita juga sama. Nah, yang perlu kita lakukan memperhatikan selain data yang ada di soal, itu dari dulu data dari soal itu biar gitu. Yang kita perlu kerjain pertama itu proporsi. Ini kunci utama kamu bisa mengerjakan tabel ini. Proporsi 1 itu total dari sampel pria 128. Berarti 128 dibagi dengan total keseluruhan berapa? 116. Jadi 128 dibagi 216 sama dengan 0,59. Dikit. Kalau bisa dibedain warnanya lah kayak gini lah. Oke? Dan memudahkan kalian juga waktu pengerjaan. Kemudian proporsi yang kedua itu 88 bagi 216 sama aja 0,40 gitu. Udah dapat proporsi ini. Habis itu apa? Kita hitung E-nya. E-nya ini proporsi 1. Kalau pria kan berarti proporsi 1 ya pakainya. Pakai yang karena dalam satu baris ya. Pakai yang ini. P1. P-nya sama dengan P1 dikali 54. 54, Kak. Nah, ini kan 37 gitu. 54 ini dapetin di jumlah sampel pria dan wanita yang mempunyai hobi berkebun. 54 kan. Jadi P1 dikali total berkebun 54 sama dengan 31,8. Komputer juga sama 0,59 dikali 54 sama dengan ini
Yang olahraga 0,59 dikali 44 kan. Nah, yang belanja 0,59 dikali 64. Dah, ini kan dapat hasilnya. Ini sebenarnya nggak susah sih, emang agak hitungannya banyak aja pak kalkulator. Yang wanita ya kan P2 kan 0,40. Tinggal dimasukin sama tadi 0,40 dikali 54. Terus habis itu 0,40 dikali 54. Ini 0,40 dikali 44. Terus ini 0,40 dikali 64. Loh, yang 37, 27, 29, 35, 17, 27, 15, 29 ini dipakai buat apa? Kayaknya nggak dipakai gitu. Jadi, nah, jadi perhitungan bawahnya ini X kuadrat. Kuadrat ini cara ngehitungnya gimana sih? Kita ini dimasukin dari awal dari kebun ya. Langit, oh langit dikuat bagi dengan langit. Terus ini sama 27 dikurangi 31,86 udah kurangi dikuadratkan dibagi 31,8. Ini 29 nih. 29 dikurangi 25,96 dikuadratkan bagi dengan 25,9. Begitu juga seterusnya. Ingat ya, dihitung dalam kurungnya dulu, baru dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, baru dibagi dengan bawahnya. Nah, jadi sama bawahnya hasilnya nanti kayak gini, 0,83, 0,74, 0,35, sampai 0,45. Ini ditambah semua. Oke. Kenapa sih ditambah, Kak? Memangnya seperti itu ya. 5,27. Kuadrat hasilnya 5,27. Kesimpulannya apa? Nah, ini 5,27 itu apakah kurang dari sama dengan 7,815 atau malah lebih dari 7,815? Secara data mendatar itu 5,27 kan pasti kurang dari 7 kan? Ya kan? Kurang dari 7,815. Berarti dimasukkan 5,27 kurang dari sama dengan 7,815. Kesimpulannya adalah HO diterima. Kalau HO diterima itu maksudnya apa Kak? Berarti dari penelitian tadi kan dicari apakah ada hubungan yang terbentuk. Berarti kan kalau HO-nya diterima terdapat hubungan yang terbentuk di antara jenis kelamin dengan hobi yang disukai. Itu kesimpulannya. Gampang kan? Kalau udah nomor 3 nih, kita kerjakan nomor 4. Ini materi regresi dan korelasi. Ini hitungannya gampang. Tapi karena datanya yang dipakainya banyak, jadi ya ini yang paling menghabiskan waktu kalian untuk waktu UAS ya. Soal nomor 4 nih, sebuah perusahaan ingin mengetahui bagaimana pengaruh besarnya iklan terhadap jumlah pendapatan yang diterima. Perusahaan tersebut memiliki data biaya iklan dan pendapatan seperti tabel dalam 1 jutaan juta rupiah ya. Biaya iklannya segini, pendapatannya segini. Kita jadi katakan kan yang pertama kan hitunglah regresi sederhana mengatur variabel X terhadap variabel Y. Variabel X-nya apa, Pak? X-nya itu biaya iklan dan pendapatan. Oke, karena ini loh pengaruh besarnya iklan. Berarti besarnya iklan ini kan berubah-ubah. X terhadap jumlah pendapatan. Jumlah pendapatannya berarti B. Oke. Nah, kalau udah nih, kita buat tabel. Ini yang hitungannya banyak. Kita masukkan semua dulu X sama Y-nya. Biaya iklannya berapa, pendapatannya berapa. Semua ingat ditambah. Biaya iklan udah masuk semua nih datanya. Habis itu ditambahkan. Terus pendapatan juga udah masuk semua kan. Habis itu ditambahkan. Emang guna? Emang penting nggak? Penting. Intinya dipakai. Ditambah aja. Oke. Habis itu sediain tabel untuk X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. X kuadrat itu berarti biaya iklan kuadrat. 15 kuadrat berapa? 225. 13 kuadrat berapa? 19. 14 kuadrat berapa? 196. Jadi sampai seterusnya sampai bawah ini dikuadratkan di tabel ini. Kemudian Y kuadrat sama 65 kuadrat berapa? 4225. 1 kuadrat berapa? 3721. Sampai bawah. Udah ingat ya, ditambah. Trust me.
Ini bakal berguna banget buat kalian. Ini dikerjakan dulu sebelum ngerjain yang lain. Kemudian XY, X dikali Y, 15 dikali 65, hasilnya 975. 13 dikali 61, hasilnya 793. Sampai bawah dan ditambah juga. Kalau udah sampai bawah nih, 975 tambah 793, sampai bawah tambah 696, hasilnya segini. Sigma itu maksudnya jumlah. Dan oh iya, kan hitunglah regresi dan model persamaan regresi. Nah, bentuk model persamaan regresi itu ini ya guys. Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, nih buat bikin persamaan ini kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, sama B itu apa? Ada dari kita ngitungnya X sama Y. Dan rumusnya. B itu ini N di dalam kurung dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Ini guys, itu agak agak tricky kalau misalkan kalian nggak bisa membedakan mana. Kalau misalkan dikurung seperti ini loh, sigma X kuadrat yang dikurung seperti ini sama ini, yang ini itu beda total loh guys. Jangan dimasukin angka yang sama. Kalau angka yang sama nanti 0 kamu. Nah, XY, kan kita ngitung X-nya berapa toh. Sigmanya berapa? Tret, di bawah. Oke, nanti kita lanjutin pakai zoom selanjutnya ya. Nanti pendek. Oh, garing. Ya, kita maksimalin waktunya aja. Masih 10 menit lagi. Oke, yang B ini berarti kan sigma XY ini kan 8190 perhitungan pi sigma x y. Terus habis itu sigma x yang mana? Ini 135. Sigma y yang mana? Berarti yang 605. Kemudian sigma x kuadrat. Kalau sigma x kuadratnya masuk dalam kurung, berarti itu artinya dikuadratkan dulu baru ditambahkan. Nah, ini kan udah ada toh sigma x kuadratnya. Nah, terus itu kalau kuadratnya di luar sini berarti yaitu masuknya ditambahkan dulu baru dikuadratkan. Dengan sigma x-nya berapa ini dikuadratkan. Nah, nilainya di sini berarti kan n-nya 10. Datanya totalnya 10. 10 dikali 8.090 dikurangi 135 dikali 605 dibagi 10 dikali 1,833 dikurangi 135 dikuadratkan. Ini dikuadratkan dulu. Ini dikali dulu. Oke. Nanti jadinya gini. 81.900 ini dari perkalian ini dikurangi 81,675 dibagi 18.330 dikurangi 135 kuadrat hasilnya ternyata 18.225. Nah, dikurangi hasil pengurangannya dapatnya ini 225 dibagi 105. Ini 2,14. Itu B-nya 2,14 di notes. Penting itu. Terus habis itu A-nya berapa rumusnya? Ini paten ya rumusnya guys. A-nya itu sigma Y dikurangi B dikali sigma X. Sigma Y-nya berapa ini? 105. Masukin. B-nya berapa tadi? 2,14. Dimasukin. Dikali sigma X. Sigma X-nya 1,35. Terus itu kalau udah dibagi 10. Ya, 605 ini dikali dulu. Ternyata hasilnya 288,9. 605 dikurangi 288,9 dibagi 10 sama dengan 316,1. Dibagi 10 jadinya 31,6. Kan pas awalnya ini kan dimasukin aja, kita ada nemu A, udah nemu B. Tinggal dimasukin ke bawahnya. Berarti Y aksennya yaitu persamaannya adalah A-nya berapa tadi 31,61 ditambahkan dengan B. B-nya 2,14 X. Nah, X ini apa kok nggak dicari, Kak? Sabar. Tapi berguna untuk ngerjain nomor yang B. Ya, yang ada jadi seperti ini. Udah ketemu, udah selesai nomor yang A. Tinggal kita ngerjain yang B. Apabila biaya iklan, interpretasikan berdasarkan model persamaan yang ditemukan. Model persamaan kan sudah ditemukan nih. Biaya iklannya ternyata 80. Ingat biaya iklan tadi lambangnya Pak X kan, dan satuan juta rupiah. Kita tinggal masukin
Y aksen sama dengan 31,61 ditambah 2,14 dikali X, yaitu dikali biaya iklan yang diminta, yaitu 80 juta. Dimasuknya 80 aja. Sama dengan 31,61 ditambah 171,2. Ini dikali dulu tadi ya, hasilnya jadi ini. Kemudian udah ditambahkan hasilnya 202,81. Jadi kalau ini mintanya diinterpretasikan. Tapi ada pertanyaan berapa pendapatan yang diprediksi akan diterima. Berarti interpretasinya adalah pendapatan yang diprediksi. Pendapatan yang diprediksi akan diterima sebanyak 202,81 juta rupiah. Kasih keterangan ya dalam jutaan. Nah, mungkin gitu aja dari soal 1 sampai 4 yang bisa aku jelaskan dan paparkan. Semoga bisa pahami. Kalau misalkan kurang paham ya bisa ditanyakan ke grup asistensinya ya. Nanti aku akan berusaha buat jawab pertanyaan kalian. Mungkin gitu aja dari aku. Oh ya, pesanku semoga nanti kalian waktu ngerjain UAS dimudahkan dan juga uh, jangan ini asistensi ini jangan dipakai jadi japlaan ya atau buat nirun. Jangan ya. Ini buat media untuk belajar aja. Semoga dimudahkan. Nanti jaga kejujurannya. Biar IPK-nya bagus. Tapi juga hasilnya plong karena usaha sendiri. Itu dari aku, Hasna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.